Kembalinya Dewa Perang bab 481-490 novel Tune. Bab 481. Tenggorokan Helena bergerak saat dia menelan ludah. Dia berasal dari desa miskin dan tentu saja menginginkan uang juga. 15 juta tidak dapat disangkal banyak. Pada saat itu, dia terjebak di antara godaan uang dan mempertahankan prinsipnya. Tuan Waller, terima kasih atas tawaran baiknya, tapi saya harus menolaknya. Helena menolak kontrak itu. Aku juga tidak akan menandatanganinya. Dua teman Helena lainnya mengikuti. Kami akan menandatanganinya. 3 aktor pendukung lainnya tidak bisa menahan godaan dan setuju untuk menerima kontrak. Sebelum Helena dan 2 lainnya pergi, Horace secara terbuka mengancam, Nona Helena, terlepas dari seberapa populer Anda sekarang, Anda baru saja membatasi pilihan Anda sendiri dengan menolak tawaran Triple Group. Haha. Setelah Helena dan yang lainnya pergi, Horace menepuk bahu Maurice dan tersenyum. Saya pikir Zoe memiliki sesuatu yang menentang Anda dan ingin menghancurkan karir Anda. Kemudian, Maurice memberitahu Horace tentang insiden dengan Levi. Haha, jadi kamu menyinggung suaminya. Lelucon yang luar biasa. Lagi pula, suaminya bukan dermawan. Yang dia lakukan hanyalah menggunakanmu sebagai tenaga kerja murah dengan hanya menawarkanmu 500.000. Tahukah kamu berapa banyak kedua film yang dibuat sejauh ini? 6 miliar. Horace tertawa terbahak-bahak. Maurice membanting tinjunya ke dinding berulang kali dan mendesis, sialan, Zoe. Aku menghasilkan 6 miliar untukmu, dan yang aku dapatkan hanyalah 500.000. Jadi, kenapa kamu tidak bergabung denganku? Aku jamin kami akan menjadikanmu superstar. Aku yakin kamu tahu betapa kuatnya Triple Group. Horace menawarkan. Maurice tersenyum sebagai tanggapan. Waller, sentimen saya persis. Saya tidak bisa lagi tinggal dengan Oriental. Baiklah, tetapi kamu harus tinggal bersama mereka untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, aku akan mengontrakmu. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa sutradara dan penulis skenario mereka juga sangat cakap. Aku punya pekerjaan untukmu. Dapatkan mereka untuk bergabung dengan kami, dan saya akan membayar Anda 1 juta untuk setiap orang yang Anda yakinkan. Horace tersenyum jahat. Dia berencana untuk merekrut anggota inti grup Bintang Oriental. Ketika dia mendengar bahwa dia akan diberi kompensasi atas usahanya, Maurice langsung setuju. Bahkan, dia menawarkan diri, jika Anda tertarik pada Zoe, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuatnya tidur dengan Anda. Memikirkan Zoe, Horace menjilat bibirnya. Itu akan luar biasa. Maurice juga berfantasi tentang Zoe. Dia tersenyum licik. Pada saat itu, jangan lupa untuk membaginya denganku. Dia seseorang yang tak tertahankan. Hanya saja aku tidak berani mengekspresikan diriku padanya di perusahaan. Jika dia bukan bos, aku pasti sudah membawanya. _2. Sementara itu, Horace berdiri sambil tersenyum. Maurice, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Selamat menikmati. Setelah Horace meninggalkan ruangan, mata Maurice berbinar ketika 2 gadis cantik masuk. Mereka lebih cantik dari pacarku. Aku tidak akan membiarkan udik jelek itu mengikatku seumur hidupku. Dengan pemikiran itu, Maurice menarik kedua wanita itu ke pelukannya dan melangkah ke bak mandi bersama mereka. Sedikit yang dia tahu bahwa ruangan itu dipenuhi dengan kamera lubang jarum, dan semua tindakannya ditangkap dari setiap sudut yang bisa dibayangkan. Kamera tidak melewatkan satu detail pun. Keesokan harinya, Maurice datang ke kantor tampak kelelahan. Maurice, cepat datang. Union Square ada acara yang membutuhkan kehadiranmu. Seorang anggota staf memberitahunya. Berapa yang mereka bayar? Tanya Maurice. Biaya penampilan adalah 500.000. Ini yang tertinggi yang kami terima baru-baru ini. Staf menjawab. 500.000, itu kacang. Aku tidak akan pergi. Bab 482. Semua orang yang hadir terkejut mendengar ucapan Maurice. Di mata mereka, Maurice adalah seseorang yang sangat ambisius sampai-sampai dia mau menerima pekerjaan dengan bayaran 50 hingga 100.000. Jadi mengapa dia menolak pekerjaan senilai 500.000? Maurice, biaya penampilan adalah 500.000. Apakah kamu salah dengar sebagai 50.000? Staf mengklarifikasi dengannya. Aku tidak salah. Apakah 500.000 banyak? Apakah mereka pikir aku seputus asa itu? Mengangkat suaranya, Maurice menyebabkan staf gemetar ketakutan. Apakah kamu tahu bahwa 2 film yang aku perankan menghasilkan 7 miliar? Itu berarti aku bernilai setidaknya puluhan juta. Jadi, apakah mereka meremehkanku hanya dengan menawarkan 500.000? Dengan 15 juta di tangan, 500.000 adalah kacang bagi Maurice sekarang. Maurice, apakah kamu gila? Staf tidak bisa membantu tetapi membalas. Tentu saja, film menghasilkan banyak uang bagi perusahaan. Tetapi jangan lupa bahwa Anda hanyalah pendatang baru. Perusahaan tidak hanya memberi Anda kesempatan, tetapi juga memberi Anda 500.000. Selain itu, mereka menghabiskan banyak sumber daya, mempromosikanmu. Bukankah itu cukup adil? Selain itu, kamulah yang menandatangani kontrak dengan sukarela. Anggota staf lainnya menambahkan.
Maurice mencemooh, faktanya adalah saya membuat mereka 7 miliar, tetapi mereka hanya memberi saya 500 ribu. Mengapa kita tidak mengumumkannya kepada publik dan membiarkan rekan-rekan kita memutuskan apakah mereka mengambil keuntungan dari pendatang baru? Maurice, apa yang kamu lakukan? Ikutlah denganku sekarang. Helena menarik Maurice ke suatu tempat pribadi. Maurice, sebagai teman sekelas lamamu, aku akan menyarankanmu untuk berhenti menempuh rute ini. Dalam hidup, kita harus memiliki hati nurani ketika membuat pilihan, atau kita akan berakhir dengan reputasi buruk. Helena memperingatkannya. Sementara itu, Maurice mengeluarkan satu set kunci mobil dan mengayunkannya di jari-jarinya. Jelas kunci itu untuk Ferrari. Saya tidak berpikir itu masalah besar. Saya mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah besar sekarang. Bukankah itu luar biasa? Mengapa saya harus tinggal di sini dan menderita? Helena, saran saya kepada Anda adalah untuk menandatangani kontrak dengan Merwaler. Saya ingat bahwa orang tua Anda sakit parah dan perlu segera dioperasi. Juga, saudara-saudara Anda masih harus bersekolah, dan Anda khawatir Anda tidak mampu membiayai mereka. Biaya sekolah, tidakkah kamu ingin mereka menjalani kehidupan yang nyaman? Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengatakan ya. Orang tuamu bisa menjalani kehidupan yang bebas dari rasa sakit, dan mereka akan bahagia. Bukankah itu yang kamu inginkan? Helena tercengang mendengar kata-kata Maurice. Helena, dengarkan aku. Tanda tangani kontrak dengan Triple Group. Dengan pembelian satu kali senilai puluhan juta, kekayaan keluargamu akan berubah selamanya. Maurice terus menggodanya. Setelah berjuang dalam dirinya sendiri, Helena bersikeras. Tidak, saya akan tetap bersama Mes. Lopez, saya tidak keberatan menghasilkan lebih sedikit uang selama saya bisa tidur di malam hari. Melihat Helena pergi, Maurice memarahinya, kau bodoh. Gadis bodoh. Beberapa hari berikutnya, Maurice bertindak tanpa hukuman di dalam perusahaan. Dia akan memarahi staf dan pendatang baru lainnya tanpa alasan. Namun, karena popularitas film, semua orang tidak punya pilihan selain bertahan. Sementara itu, Zoe mulai memperhatikan bahwa Maurice mengenakan pakaian yang harganya ratusan ribu dan memakai jam tangan yang harganya lebih dari 1 juta. Selain itu, dia mengendarai mobil mewah. Jelas ada sesuatu yang tidak beres. Tidak hanya itu, beberapa bintang baru lainnya juga terlihat kurang termotivasi dalam pekerjaan mereka. Mereka menolak sebagian besar proyek yang ditawarkan dan hanya bersantai di sekitar kantor sambil mengudara. Karena mereka sebagian besar tidak melanggar aturan apapun, Zoe tidak memiliki dasar untuk campur tangan. Akhirnya, Triple Group berhasil menyelenggarakan gala amal mereka di South City, dan itu sukses besar. Baik media dan publik datang memuji bagaimana Triple Group adalah organisasi yang bertanggung jawab secara sosial. Setelah itu, Triple Group berencana mengadakan gala amal di Northampton. Bab 483. Ketika Triple Group terus berkembang, South City tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Mereka ingin menembus kota dengan ekonomi terbesar di kawasan itu, yaitu Northampton. Segera, daftar tamu untuk gala amal diumumkan. Mes, Lopez, lihat daftar tamu dengan cepat. Gary dan stafnya membawa daftar itu dengan tergesa-gesa. Morris, Wilford, Trisha, Zoe membacakan nama mereka dengan sungguh-sungguh. Ada 10 total, dan mereka semua adalah bintang baru yang dipromosikan oleh grup bintang Oriental. Mereka diam-diam menandatangani kontrak juru bicara dengan Triple Group tanpa sepengetahuan perusahaan. Zoe sangat marah. Bukankah aku mengatakan bahwa kita akan menolak untuk bekerja dengan Triple Group? Mengapa beberapa dari mereka masih menandatangani kontrak? Pergi dan dapatkan semuanya di sini. Sementara itu, Gary menjawab, Mes. Lopez, harap tenang. Kontrak kami dengan mereka tidak mengandung klausul apapun yang melarang mereka bekerja lepas. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan tidak ilegal dan juga tidak melanggar ketentuan kontrak. Jika ada konflik dengan mereka, itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Mengingat betapa diterimanya kedua film saat ini, itu akan merusak reputasi dan keuangan kita jika kita menyinggung aktor utama. Apakah Anda menyarankan agar kita menanggungnya? Zoe marah. Untuk saat ini, itu satu-satunya pilihan kami. Kami harus berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang itu, tutup Gary enggan. Dia tidak menyangka telah mempromosikan rasa tidak tahu berterima kasih seperti itu. Maurice bahkan lebih sulit dihadapi daripada Niall. Mes, Lopez, Maurice ingin bertemu denganmu. Pada saat itu, Maurice tiba dan melemparkan satu set akun ke atas meja. Zoe, filmnya telah meraup 10 miliar sekarang. Zoe mengambil akun dan melihatnya. Bukankah ini akun masing-masing untuk kedua film? Akun-akun itu seharusnya dirahasiakan. Selain perusahaan dan situs web penyiaran besar, tidak ada yang memiliki akses ke sana. Dari mana kamu mendapatkan akun-akun itu? Tanya Zoe. Sementara itu, Maurice duduk dan mencibir, tidak masalah dari mana saya mendapatkannya. Saya hanya ingin tahu, berapa banyak yang akan Anda bayarkan kepada saya sekarang setelah Anda menghasilkan 10 miliar.
Maurice, berhenti bersikap kasar. Anda sedang berbicara dengan Mes Lopez. Gary menegurnya. Maurice mengejek, jadi bagaimana jika dia masih manusia? Apa yang salah dengan pertanyaanku? Zoe tersenyum sebagai tanggapan. 500.000. Bayaranmu untuk kedua film itu hanya 500.000. Sudah diputuskan sejak awal bahwa gaji semua aktor digabungkan tidak akan melebihi 10 juta. Perusahaan masih perlu mengeluarkan biaya untuk efek khusus dan membayar penulis naskah. Semua orang tahu itu. Maurice mengangguk. Saya mengerti itu. Tapi jelas bahwa film-film itu menghasilkan keuntungan 10 miliar. Apakah Anda serius hanya membayar saya 500.000? Bibir Zoe melebar menjadi senyum lebar. Itu benar. Itu karena kontrak menyatakan bahwa bayaranmu adalah 500.000. Apakah film itu sukses atau gagal, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hahaha. Bukankah kamu selalu menekankan bahwa Oriental adalah perusahaan yang berpusat pada orang? Pada akhirnya, kamu masih memilih keuntungan daripada etika. Bagaimana kamu bisa hanya membayar pemeran utama pria 500.000 ketika filmnya menghasilkan 10 miliar? Bukankah itu tidak adil? Maurice menantang. Zoe tetap tanpa ekspresi. Saya berbicara berdasarkan prinsip saya dan akan mengikuti kontrak hingga suratnya. Tidak lebih, tidak kurang. Baiklah. Haruskah saya mengekspos masalah ini dan membiarkan publik memutuskan siapa yang benar? Maurice pintar menggunakan popularitas film untuk memeras perusahaan. Tidak, jangan, Maurice, harap tenang. Semuanya terbuka untuk didiskusikan, sela Gary. Jika masalah ini terungkap, itu akan sangat merusak reputasi dan posisi keuangan perusahaan, terlepas dari siapa yang salah. Maurice, sebutkan hargamu. Gary menuntut. 3 miliar. Bab 484. Ketika Maurice menyatakan harganya, semua orang yang hadir menahan napas. 3 miliar, apakah dia gila? Maurice tertawa. Apa itu? Apakah Anda pikir saya serakah? Kedua film tersebut diharapkan menghasilkan 18 miliar pada akhirnya. Bahkan setelah Anda membayar saya 3 miliar, Anda masih memiliki keuntungan 15 miliar yang tersisa. Lebih penting lagi, jika kata mendapat keluar, kerusakan reputasi akan menghancurkan. Mempertimbangkan itu, 3 miliar tidak terlalu banyak untuk diminta. Maurice menjelaskan dengan percaya diri. Gary dan yang lainnya saling bertukar pandang saat mereka mempertimbangkan pilihan mereka. Jika Maurice meledakkan masalah ini, kontroversi akan dengan mudah merugikan perusahaan lebih dari 3 miliar. Lebih penting lagi, hilangnya kredibilitas tidak dapat diperbaiki. Maurice, mari kita bahas lebih lanjut. Bisakah kamu menurunkan tuntutanmu? Sebagai imbalannya, kami akan membayarmu lebih untuk filmmu selanjutnya, tanya Gary, mencoba bernegosiasi. Tidak, ini 3 miliar, ambil atau tinggalkan. Karena Maurice telah merencanakan untuk menandatangani kontrak dengan Triple Group, dia tidak peduli dengan film berikutnya. Gary dan yang lainnya kehabisan ide. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah melihat ke Zoe untuk keputusannya. Mes Lopez, bagaimana menurutmu? Sekarang, Maurice tidak lagi menghormati Zoe. Melihatnya, Zoe mencibir, tidak mungkin. Kami tidak akan memberimu apapun, jadi berhentilah bermimpi. Gary dan yang lainnya tercengang karena mereka mengharapkan Zoe untuk melanjutkan negosiasi. Sebaliknya, dia langsung menolak Maurice. Maurice juga lengah karena Zoe bahkan tidak mau berunding. Baiklah, bos yang tidak etis. Maurice mencibir saat dia pergi. Mes Lopez, apakah Anda yakin tidak apa-apa? Dampaknya akan sangat besar jika meledak. Gary merasa ragu. Zoe menjawab dengan tegas. Jika kita berkompromi, itu akan membuka pintu air bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pada malam hari di Northampton's Grand Manor, Triple Group mengadakan gala amal mereka di sana. Itu adalah acara besar-besaran. Setiap orang yang merupakan seseorang di Northampton diundang. Bahkan Grover menghadiri acara tersebut. Banyak dari mereka adalah orang kaya dan terkenal di Northampton yang datang dari semua industri. Aktor dan aktris pasti termasuk. Sementara itu, media menyiarkan langsung kedatangan Maurice karena dia adalah aktor paling populer saat itu. Perhatian semua orang terfokus padanya karena pemirsa yang menonton melebihi 10 juta. Gala dipandu oleh Horace. Triple Group telah memutuskan untuk memberikan sumbangan 1 kali sebesar 10 miliar kepada organisasi amal dan kesejahteraan masyarakat Northampton. Itu akan digunakan untuk membangun panti jompo, panti asuhan, sekolah, Del. Horace mengumumkan di penghujung malam. Pada saat yang sama, dia menyerahkan cek senilai 10 miliar kepada Presiden Asosiasi Amal Hampton Utara, Sanford Collins. Semua media fokus memberitakan dan menampilkan momen tertentu. The Triple Group adalah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Mereka tidak hanya menyumbangkan 10 miliar ke South City, tetapi mereka juga menyumbangkan 10 miliar ke Northampton. Itu benar, meskipun mereka adalah perusahaan daksian, mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Erudia. Mulai sekarang,
saya hanya akan membeli produk elektronik Triple Group. Ketika siaran gala amal selesai, internet bersorak. Persepsi terhadap Triple Group meningkat secara signifikan segera setelah itu. Hanya dalam 10 menit, penjualan online produk Triple Group di Erudia meningkat beberapa miliar. Sebagian besar produk elektroniknya habis terjual. Sementara itu, Levi sedang menonton siaran dan sangat marah. Dana perwalian yang dengan susah payah dia bangun tidak hanya diambil alih oleh Triple Group tetapi digunakan untuk memajukan kepentingan komersial mereka. Pada saat itu, Azure Dragon memberitahunya bahwa South City mengirimkan permintaan maaf mereka. Mereka tidak mengharapkan Triple Group untuk memperluas cakar mereka di Northampton. Jangan salahkan aku setelah datang ke sini untuk mengejekku. Kilatan dingin melintas di mata Levi. Bab 485. Dengan tinjunya yang terkepal erat, Zoe juga gemetar karena marah. Ini benar-benar masyarakat kapitalis. Kekuasaan dan pengaruh tidak hanya dapat menutupi kebenaran tetapi juga menutupi dosa menjadi kebajikan. Sementara itu, gala amal masih disiarkan. Triple Group telah menjajarkan 10 anak malang di depan kamera. Horace menyatakan, The Triple Group akan merawat 10 anak ini sampai mereka lulus dari universitas. Itu keren. Banyak penonton yang bertepuk tangan dan bersorak. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh saat suasana di sana sangat gembira. Triple Group telah meraih kemenangan yang menentukan baik dalam reputasi maupun keuntungan finansial. Mereka sekarang dikenal sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara sosial. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, segmen kita berikutnya mungkin tidak selaras dengan tema malam ini. Tapi saya merasa ini adalah kesempatan untuk membantu seseorang memperbaiki ketidakadilan. Horace mengubah topik malam itu. Oh, apakah seseorang ingin mengekspos ketidakadilan yang dilakukan? Semua orang penasaran ingin tahu tentang apa itu. Pada saat itu, Maurice, Wilford, Trisha, dan yang lainnya berdiri di atas panggung. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda aktor pria paling populer saat ini, Maurice. Diikuti oleh aktor dan aktris pendukung, masing-masing Wilford dan Trisha, papar Horace. Mengingat betapa populernya film mereka, semua orang mengenali siapa mereka. Apa yang terjadi? Apakah Maurice dan yang lainnya diperlakukan tidak adil? Semua orang bingung. Horace kemudian memberikan mikrofon kepada Maurice. Melihat kerumunan di mata, Maurice menjelaskan, semua orang tahu bahwa saya adalah pemeran utama pria dalam 2 film blockbuster baru-baru ini. Sampai sekarang, grup bintang Oriental telah menghasilkan lebih dari 20 miliar keuntungan. Namun, apakah Anda tahu berapa saya dibayar untuk film? Silakan tebak. 50 juta. Tidak, itu terlalu berlebihan. Coba tebak, teriak Maurice. 10 juta. Tidak. Tidak boleh kurang dari 5 juta, kan? Bahkan jika mereka membayar 5 miliar, itu masih masuk akal. Seseorang bertanya. Baik, biarkan saya memberitahu Anda jawabannya. Saya, sendirian, dibayar dengan jumlah 500 ribu. Ketika Maurice mengungkap jawabannya, langsung terjadi kegemparan. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa, mereka hanya membayar 500 ribu dolar setelah menghasilkan 20 miliar? Apakah itu mungkin? Ini benar-benar tidak masuk akal. Oriental Star Group praktis menyalahgunakan hak-hak karyawan mereka. 500 ribu, apakah mereka bercanda? Grup bintang Oriental adalah tumor ganas yang harus dikeluarkan dari industri. Bagaimana mereka bisa merendahkan aktor mereka seperti itu? Semua orang yang hadir marah dengan ketidakadilan yang baru saja mereka dengar. Sementara itu, Maurice puas dengan dampak yang ia buat. Ini bukan sesuatu yang saya buat sendiri. Saya punya bukti karena saya bahkan menyimpan tanda terimanya. Mengubah topik pembicaraan, Maurice bertanya lagi, apakah kamu ingin tahu berapa banyak yang dibayar teman saya? Mengambil alih mic, Trisha melaporkan gajinya, saya dibayar 300 ribu. Kemudian giliran Wilford, saya juga dibayar 300 ribu. Saya dibayar lebih sedikit, 200 ribu. Aku juga hanya menerima 200 ribu. Aku yang terendah di 150 ribu. Ketika para pemeran pendukung mengekspos gaji mereka, teriakan dari penonton memekakkan telinga. Banyak dari mereka yang mengutuk dan memaki Oriental. Ini lelucon, sebuah film yang mengumpulkan keuntungan 20 miliar hanya membayar kurang dari 3 juta gaji untuk para pemain mereka. Manajemen Oriental adalah pengisap darah. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana kita bisa memiliki perusahaan yang tidak etis di Northampton? Mereka harus masuk daftar hitam. Begitu saja, opini publik berbalik melawan Oriental. Bukan hanya mereka yang hadir yang marah, tetapi bahkan mereka yang online pun mencaci maki Oriental. Ada seruan untuk memboikot Oriental. Bahkan, beberapa bahkan mendesak balas dendam. Bagaimana mereka bisa memutarbalikkan fakta tanpa malu-malu? Pada saat itu, Zoe sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan TV. Bab 486. Zoe tahu bahwa Maurice akan membalas dendam,
Tetapi dia tidak berharap dia melakukannya dengan mencemarkan nama baik Oriental Star Group pada malam gala amal. Horace mengambil mikrofon dan berbicara di dalamnya. Saya ingin membuat pengumuman. Maurice Lorraine dan 10 direktur di sini telah diundang secara pribadi untuk menghadiri acara ini. Kehadiran mereka di sini malam ini tidak ada hubungannya dengan Oriental Star Group. Hah, bagaimana bisa begitu? Beberapa bingung. Itu benar, itu adalah undangan pribadi. Horace menjelaskan sambil tersenyum. Saya pernah mengusulkan ke Oriental untuk mengundang beberapa direktur ke acara tersebut, tetapi Presiden menolak saya. Dia meragukan inisiatif baik saya dan mengira kami berencana menggunakan reputasi gala amal untuk mendapatkan uang darah, jadi dia menolak untuk bekerja sama dengan kami. Triple Group benar-benar sulit. Kita terbakar ketika kita tidak mengambil bagian dalam amal, tetapi ketika kita akhirnya melibatkan diri kita sendiri, motif kita akhirnya dipertanyakan. Ini hanya kejam. Apa, Oriental itu tercela? Mengapa mereka mempertanyakan kebaikan orang lain? Betapa tidak tahu malunya mereka. Triple Group benar-benar telah melakukan pekerjaan amal, mereka telah menyumbangkan lebih dari 20 miliar ke Salt City dan Northampton. Bukankah itu amal? Oriental adalah lelucon. Perusahaan seperti ini pantas untuk gagal. Mari kita bersatu dan menjatuhkan mereka. Dengan Horace menambahkan bahan bakar ke api, kerumunan menjadi marah. Mereka sekarang benar-benar membenci Oriental Star Group dan ingin perusahaan itu jatuh ke dalam kehancuran. Situasinya bahkan lebih buruk secara online. Ribuan netizen mulai memboikot Oriental Star Group. Mari kita membanjiri film mereka dengan peringkat yang mengerikan. Dalam waktu 1 jam, 2 film besar menerima puluhan ribu ulasan buruk. Film-film tersebut sangat menderita dalam hal penjualan dan reputasi. Oriental Star Group sekarang berantakan. Horace melanjutkan, saya ingin membuktikan kepada Maurice Lorraine dan para direktur lainnya di sini. Meski jumlahnya tidak besar, mereka telah menawarkan kontribusi mereka. Mereka mengabaikan peraturan perusahaan dan mempertaruhkan pekerjaan mereka hanya untuk menjadi bagian dari gala amal ini. Oleh karena itu, saya ingin meminta tepuk tangan untuk anak-anak muda ini. Luar biasa. Saya akan berinvestasi dalam film apapun yang Anda buat di masa depan. Ya, Maurice Lorraine seharusnya menjadi duta amal Northampton. Banyak bidikan besar memberikan tanggapan mereka. Tepuk tangan gemuruh pun terjadi. Internet dipenuhi dengan komentar positif tentang Maurice dan para direktur lainnya. 10 direktur sekarang dianggap sebagai pahlawan amal yang kuat dan tak kenal takut. Setelah melihat ini, Maurice melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Dia tidak berharap hal-hal menjadi begitu baik. Semua ketenaran dan kekayaan sekarang menjadi milikku. Kemudian, dia memikirkan Helena Engler. Pasti ada beberapa sekrup yang longgar. Sekarang Oriental sudah selesai, kamu juga. Maurice mengumumkan kepada orang banyak, saya menolak bekerja di bawah perusahaan tercela seperti itu. Apakah ada orang yang mau menerima saya? Wilford Boyd dan yang lainnya menimpali, hal yang sama berlaku untuk kami. Kami tidak ingin tinggal di Oriental lagi. Kami sudah berurusan dengan bisnis sampah ini. Ayo bekerja untuk kami. Banyak orang besar lebih dari senang untuk mempekerjakan Maurice dan yang lainnya. Horace tersenyum. Aku bersedia memberi kalian kesempatan jika kalian tertarik. Tolong, bekerja untuk Triple Group adalah satu-satunya yang bisa kami minta. Maurice dan yang lainnya menanggapi, langsung menerima tawaran itu. Namun, Maurice menambahkan, tapi saya masih terikat kontrak dengan Oriental. Mereka mungkin menolak untuk melepaskan saya. Jangan khawatir tentang itu, Tuan Lorraine. Anda mendapat dukungan dari semua orang di sini. Seru penonton. Kalau begitu, aku ingin menandatangani kontrak dengan Triple Group, kata Maurice dan yang lainnya. Dan begitu saja, mereka semua bergabung dengan Triple Group. Bab 487. Zoe gemetar karena marah di depan televisi. Dia hampir menangis. Dia tidak mengira Horace dan Maurice akan melakukan trik seperti itu. Oriental Star Group telah menjadi musuh publik nomor 1. Opini publik saja sudah cukup untuk menekan Oriental, apalagi jika semua perusahaan besar memutuskan untuk mendekati kita. Jangan marah lagi, sayang, Levi meyakinkannya sambil menariknya ke dalam pelukannya. Biarkan dia duduk di atas kudanya yang tinggi untuk saat ini. Saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa sama mudahnya bagi mereka untuk mencapai titik terendah seperti halnya dicintai oleh semua orang. Apakah kamu punya rencana dalam pikiran, sayang? Tanya Zoe. Tidak pada saat ini, tapi ingat pepatah, surga selalu mengawasi. Levi menjawab sambil tersenyum. Gala amal itu sukses. Horace mencapai 2 tujuannya. 1. Untuk membawa ketenaran dan kekayaan ke Triple Group. 2. Untuk mengirim grup bintang Oriental ke dalam kekacauan. Keesokan harinya, Zoe tiba di tempat kerja dan memperhatikan betapa suramnya suasana itu. Gary Wade dan yang lainnya tidak tidur semalaman, jadi mata mereka sangat bengkak. Semua orang meminta bantuan Zoe. Jelas, situasi saat ini berada di luar kendali mereka.
Tidak mungkin mereka bisa menangani apa yang terjadi. Sean Timmons dan beberapa penulis skenario ada di sini untuk menemui Anda, Ms. Lopez, kata asisten itu kepada Zoe. Biarkan mereka masuk. Zoe tahu apa yang akan terjadi. Sean Timmons masuk ke kantor dengan lebih dari 30 orang mengikuti di belakang. Maaf, Bu Lopez, kami ingin mengundurkan diri. Kami tidak bisa terus bekerja untuk Oriental Star Group setelah apa yang terjadi, jelasnya. Semua orang menunduk, merasa agak canggung. Zoe tersenyum. Tidak apa-apa, Anda berhak pergi. Saya menerima pengunduran diri Anda. Sean dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengira dia akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Lebih dari 30 sutradara, penulis skenario, dan produser baru saja memberikan pemberitahuan pengunduran diri mereka. Orang-orang ini adalah dasar dari Oriental Star Group. Selain aktor, mereka adalah anggota kru terpenting dalam pembuatan film. Itu benar. Sean dan yang lainnya telah dibeli oleh Maurice Lorraine. Bahkan, Horace telah menawarkan Sean 30 juta untuk membuat orang lain meninggalkan perusahaan. Sean mampir ke studio efek khusus sebelum pergi. Ikut dengan kami, James. Tidak ada gunanya tinggal di sini bersama Oriental Star. Sean mencoba meyakinkan tim efek khusus untuk bergabung dengannya. Kepala Departemen Efek Khusus, James Wood, menjawab sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Kalian lanjutkan, saya berhutang budi kepada Oriental. Saya telah bekerja di banyak perusahaan, tetapi ini adalah satu-satunya yang pernah memperlakukan tim efek khusus dengan hormat dan menganggap kami serius. Saya tidak akan pernah pergi, apapun yang terjadi. Kamu hanya kentut tua yang keras kepala yang menolak untuk berubah. Sean marah padanya, kamu tidak akan mudah. Ia lalu pergi bersama rombongannya. Ayo bergabung dengan kami, Helena. Kamu terkenal sekarang, jadi kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Pria itu mencoba merekrut Helena Engler juga. Dengan ini, Horace harus memberi saya setidaknya 3 juta. Namun, Helena menolaknya. Saya tidak akan pergi. Saya akan selalu tinggal bersama Ms. Lopez. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa terus mengudara. Kamu hanya akan kelaparan jika terus bersikap seperti itu. Sean mencibir. Zoe tersentuh melihat semua orang yang tinggal. Krisis ini akan segera berakhir. Tolong percaya padaku tentang ini. Dia menyatakan. Dia percaya pada Levi. Jika Levi mengatakan dia bisa menyelesaikan ini, tidak diragukan lagi dia bisa. Lagi pula, dia memiliki pemilik misterius Morris Group yang mendukungnya. Dia maha kuasa. Jika pria itu dapat dengan mudah berurusan dengan Scott Yates dan Sebastian Lopez dari South City, apapun yang dihadapi Oriental Star Group saat ini akan menjadi hal yang mudah. Bab 488. Maurice Lorraine pusing karena senang. Semakin viral dia, semakin tinggi kekayaan bersihnya. Bahkan asetnya tumbuh secara eksponensial. Hari ini, dia dan Sean Timmons, bersama beberapa orang lainnya, datang ke Triple Group untuk menandatangani kontrak baru mereka. Maurice segera menandatangani kontraknya bahkan tanpa melaluinya. Semua orang melakukan hal yang sama, hanya karena bergabung dengan Triple Group berarti menerima uang dan ketenaran. Sean dan kelompoknya menerima biaya penyelesaian beberapa ratus ribu hanya dari bergabung dengan perusahaan. Mereka juga menandatangani kontrak tanpa melihat detailnya. Horace tidak bisa menahan tawa ketika dia melirik beberapa lusin karyawan barunya. Luar biasa, kalian semua praktis adalah dasar dari grup bintang Oriental. Anda pasti akan melangkah jauh dengan bergabung dengan saya. Ia lalu pergi dengan senyuman. Maurice mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikan masa depan mereka. Hah, ada yang aneh dengan kontrak ini, seru Steve White, seorang penulis skenario. Apa yang salah? Tanya Sean dan yang lainnya. Lihat kontrakmu sendiri, ada yang tidak beres di sini, desak Steve. Semua orang mulai membolak-balik kontrak mereka sendiri. Dengan sangat cepat, beberapa penulis skenario berseru, kami telah ditipu. Ini seperti kontrak budak, semua reputasi dan hak cipta kita akan menjadi milik Triple. Kita praktis budak mereka sekarang. Dan apa dengan bayarannya? Saya hanya mendapatkan gaji tetap 3.000 sebulan. Steve hampir pingsan. Dia adalah orang yang telah menulis naskah untuk 2 film besar sebelumnya, dan Zoe Lopez menghadiahinya 5 juta untuk itu. Namun, dia akan dibayar hanya 3.000 sebulan saat bekerja untuk Triple Group. Siapa yang bisa menerima perbedaan seperti itu? Seasteriste, milikku juga kontrak budak. Mereka telah merampas semua hakku. Dan aku hanya dibayar 8.000 sebulan. Sean akan kehilangan itu. Dia telah mendapatkan 8 juta dari mengarahkan 2 film sebelumnya. Sekarang, dia akan menerima 8.000 sebagai gantinya. Penulis skenario lainnya berbagi kontrak yang sama. Mereka semua harus menjadi budak Triple Group seumur hidup. Cepat dan lihat kontrakku. Bahkan Maurice pun mulai panik. Steve memeriksa kontrak Maurice dan berkomentar, kontrak Anda juga cukup banyak, tapi ini sedikit lebih baik daripada kontrak kami. Namun,
Anda hanya akan mendapatkan pembayaran paling banyak 100.000 untuk setiap film. Apa, 100.000? Maurice hampir gila. Hanya 100.000 untuk setiap film. Ini adalah kegilaan. Semua orang dengan cepat menyadari bahwa mereka telah ditipu. Triple Group telah menawari mereka keuntungan di awal dan mengizinkan mereka untuk menandatangani kontrak mereka saat penjagaan mereka turun. Mari kita putuskan kontrak kita. Bagaimana kita bisa menyetujui ini? Maurice gemetar karena marah. Steve menyampaikan kebenaran yang dingin dan keras. Kami harus membayar 100 juta sebagai hukuman karena melanggar kontrak kami, sedangkan untuk Anda, itu akan menjadi 1 miliar. Maurice merosot ke lantai. 1 miliar. Saya hanya punya beberapa juta paling banyak. Di mana saya akan mendapatkan 1 miliar? Sean benar-benar gila. Vic, kenapa kamu melakukan ini pada kami, Maurice? Dasar brengsek, kami melakukannya dengan sangat baik di Oriental. Saya tidak pernah menghasilkan lebih banyak uang di tempat lain selain ketika saya bekerja untuk mereka. Dia benar, Steve menimpali. Seorang penulis skenario tidak pernah menghasilkan lebih dari 500.000 untuk menulis naskah, tetapi Oriental membayar saya 5 juta. Dia mulai terisak. Semua orang mengikutinya. Yang mereka rasakan saat itu adalah penyesalan. Mereka benar-benar menyesal. Bukankah itu bagus bekerja untuk Oriental? Mengapa kita harus bergabung dengan Triple? Sekarang lihat kami. Kita celaka. Kita akan menjadi budak Triple Group selama sisa hidup kita. Bab 489. Beberapa saat yang lalu, mereka bahkan menertawakan Helena karena keras kepala. Memikirkannya sekarang, wanita itu pasti membuat pilihan yang tepat. Sean memukul dahinya sendiri. Aku seharusnya tahu, Triple Group kejam dan serakah. Mereka telah menggali masa lalu kelam mereka dalam beberapa tahun terakhir. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan 1 sen pun dari mereka. Kita terlalu naif. Steve menghancurkan harapan mereka lebih jauh. Yang paling penting, kami tidak dapat mengungkapkan semua ini. Kontrak mengatakan kami akan berakhir di penjara jika kami mengungkap apa yang terjadi. Semua orang terkesiap. Horace Waller, kau menjijikkan. Maurice menendang pintu saat air mata mengalir di wajahnya. Pada saat itu, pintu terbuka dan Horace masuk. Di belakangnya ada sekitar selusin pengawal yang menjaga keselamatannya. Jadi, Anda sudah membaca kontrak Anda, saya kira. Horace menyeringai diam-diam. Aku akan membawamu bersamaku, Waller. Maurice bergegas ke arahnya, hanya untuk ditahan oleh para penjaga. Sean mencemooh, kau terlalu curang, bukan begitu, Mer. Waller, ini sama sekali bukan kesepakatan. Ini jelas kontrak budak. Meskipun ini adalah hegemoni komersial di pihak Triple Group, akan selalu sulit untuk melindungi hak seseorang ketika kontrak terlibat. Seseorang bisa pergi ke pengadilan selama bertahun-tahun, dan itu masih belum tentu menjamin kemenangan mereka. Terutama ketika seseorang menghadapi Triple Group yang maha kuasa. Hampir tidak ada peluang untuk memenangkan gugatan terhadap mereka. Jika Anda tidak menyukai kontraknya, Anda bisa memilih untuk tidak menandatanganinya. Apakah saya pernah memaksa Anda untuk menandatanganinya? Horace berkomentar. Saya. Semua orang tiba-tiba terdiam. Apa yang dia katakan itu benar, Horace tidak memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian sama sekali. Tapi saya tidak akan menandatanganinya jika saya tahu kontrak macam apa itu. Anda menipu kami, Sean mengamuk. Horace tersenyum. Apakah saya tidak membiarkan Anda membaca kontrak Anda? Anda bisa memilih untuk tidak menandatanganinya jika Anda tidak setuju, tetapi apakah Anda bahkan membaca persyaratannya? Saya tentu memberi Anda cukup waktu untuk membaca detailnya. Sean sangat jengkel sehingga dia merasa ingin batuk darah. Mereka semua telah menandatangani kontrak tanpa melalui rincian, hanya karena mereka percaya pada kekuatan dan kekayaan Triple Group. Siapa yang mengira itu semua jebakan? Tentu saja, kau bisa pergi jika kau mau. Bayar saja hukumanmu dan aku berjanji kau akan bebas, Horace terkekeh. Keheningan terjadi. Siapa yang akan memiliki uang sebanyak itu? Horace menyeringai penuh kemenangan. Jika Anda tidak dapat membayar, Anda sebaiknya mematuhi saya dan melayani Triple Group dengan baik. Maurice sangat marah. Apakah kamu pikir kami anjingmu? Apakah kamu tidak? Ingat, kamu adalah anjing Triple Group sekarang. Lakukan pekerjaanmu dengan baik dan mungkin kamu akan memakan beberapa tulang. Hahaha. Horace sangat senang. Menghabiskan hanya beberapa juta untuk mendapatkan sekelompok budak yang akan menghasilkan miliaran untuk perusahaan adalah ide yang jenius. Dia praktis telah membeli seluruh perusahaan hiburan. Semua orang jatuh ke lantai setelah Horace pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan menjadi anjing mereka sampai hari kita mati? Steve bertanya dengan sedih. Tidak ada yang akan menerima hasil seperti itu. Semua orang sekarang berada di puncak karir mereka, mengapa mereka membiarkan diri mereka bekerja seperti anjing? Saya mengerti, Maurice tiba-tiba berseru. Semua orang menoleh ke arahnya. Kita bisa meminta bantuan Oriental. Mari kita minta Zoe Lopez membayar denda kita dan mempekerjakan kita lagi.
Kamu benar, itu ide yang bagus. Ada kemungkinan besar dia akan membantu kita, karena kita bisa menghasilkan uang. Lagi pula, manfaatnya lebih besar daripada biaya melanggar kontrak kita. Selain itu, perusahaan dalam bahaya sekarang karena kita sudah pergi. Dia pasti akan setuju untuk membantu kita jika kita memintanya. Kelompok itu menuju ke Oriental Star Group di bawah pimpinan Xiaon. Bab 490. Staf grup bintang Oriental bingung. Baru saja pagi ini, Xiaon pergi dengan angku bersama sekelompok orang lain. Jadi apa yang dia lakukan di sini sekarang? Apakah mereka di sini untuk pamer? Padahal sepertinya tidak. Mereka terlihat begitu tegang, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Asisten Zoe segera memberitahunya tentang kembalinya Xiaon. Tahan mereka, jangan biarkan mereka masuk, perintah Zoe. Levi baru saja mengirim SMS padanya tentang apa yang telah dialami Maurice dan yang lainnya. Xiaon dan kelompoknya dihentikan di pintu masuk. Ada apa? Biarkan kami masuk. Apa kau tidak tahu siapa aku, Zain? Xiaon berteriak pada penjaga keamanan. Maurice menimpali, kau hanya satpam sialan. Apa hakmu untuk menghentikan kami? Dia membenci mereka yang bekerja sebagai penjaga keamanan dan petugas kebersihan. Beberapa penjaga menjawab dengan marah, kamu bukan lagi karyawan Oriental Star Group, jadi kamu tidak bisa masuk sesukamu. Anda. Xiaon membeku. Dia telah mengajukan surat pengunduran dirinya tadi pagi, jadi dia memang bukan lagi staf perusahaan. Namun, Maurice mengejek dengan arogan. Biarkan saya memberitahu Anda ini, Anda penjaga bau. Saya di sini untuk mendiskusikan proyek yang bernilai beberapa miliar dengan Mes. Lopez, apakah Anda pikir Anda mampu membuang waktu saya? Itu benar, Xiaon dan yang lainnya menambahkan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mencoba menghentikan kami. Untuk berpikir bahwa direktur terkenal ini ditahan oleh beberapa penjaga keamanan rendahan, harga diri mereka tidak akan mengizinkannya. Para penjaga menolak untuk mengalah. Kamu tidak bisa masuk. Zoe secara pribadi telah menginstruksikan mereka untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Jadi, mereka tidak perlu takut. Jadi, apakah itu uang yang kamu inginkan? Ini, ambillah. Marah, Maurice mengeluarkan setumpuk uang dan menamparkan wajah para penjaga dengan uang itu. Kamu hanyalah beberapa penjaga keamanan rendahan, dan hanya itu yang kamu dapatkan sepanjang hidupmu. Para penjaga keamanan marah tetapi tetap diam. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk diperlakukan seperti ini. Di mata para elit kerah putih ini, menjadi satpam adalah pekerjaan yang lebih rendah. Para pria hanya bisa menahan amarah mereka dan tidak melakukan apa-apa. Ini hanyalah kejadian biasa. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah Levi. Tuan Garnison. Mata para penjaga berbinar ketika mereka melihatnya. Pilar dukungan mereka ada di sini. Levi bergaul baik dengan semua petugas keamanan, baik dari Morris Group maupun Oriental Star Group. Kamu meremehkan orang-orang ini. Apa salahnya menjadi satpam? Apakah mereka lebih rendah darimu? Levi bertanya dengan dingin sambil menatap Xiaon dan yang lainnya. Saya. Xiaon kehilangan kata-kata. Mereka tahu betapa kuatnya Levi. Dia juga suami Zoe, jadi mereka tidak berani mencelanya. Bahkan Maurice menahan diri. Kami masih membutuhkan bantuan Zoe Lopez. Kita tidak bisa membuatnya kesal. Maafkan aku, pinta Levi. Semua orang dalam kelompok itu saling bertukar pandang. Apakah kita salah dengar? Meminta maaf kepada penjaga rendahan ini. Menurutmu siapa kita? Aku bilang minta maaf pada mereka, atau pergi dari sini. Levi memerintahkan. Baik, sabar saja. Xiaon mengertakkan gigi dan berkata sambil membungkuk, maaf. Maaf. Steve dan yang lainnya juga meminta maaf. Maurice melakukan hal yang sama. Maaf, seharusnya aku tidak meremehkanmu. Para penjaga keamanan terkejut. Bintang dan sutradara terkenal ini sebenarnya meminta maaf kepada kami. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka dengan cepat melambaikan tangan. Levi menoleh ke satpam bernama Zain. Pergi, beri dia tamparan di wajahnya. Hah? Zain tercengang. Dia memukulmu dengan uangnya, bukan? Tidak jauh berbeda jika kamu menamparnya sekarang, Levi menunjuk. Bersambung.